Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara hingga dipeluk mayoritas penduduk Indonesia tercatat dalam sejarah berlangsung dengan cara-cara damai. Proses penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 misalnya, dilakukan dengan beragam pendekatan budaya yang mengedepankan sikap penghargaan pada kemanusiaan. Nama-nama, kisah dan peran Wali Songo atau Wali Sembilan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selama ini telah menjadi pengetahuan turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa, terutama di banyak daerah di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meski nama dan keberadaannya dikenal luas, namun riwayat tentang Wali Songo di kalangan masyarakat kerap bercampur dengan beragam mitos dan bahkan kisah-kisah mistik. Mengacu pada berbagai bukti arkeologis, seperti keberadaan sejumlah makam dan masjid yang dikaitkan dengan nama-nama wali tertentu, dan beberapa catatan sejarah lokal yang bertutur tentang sosok dan sepak terjang sejumlah tokoh yang disebut sebagai wali, maka fakta sejarah keberadaan Wali Songo merupakan hal yang sulit dipungkiri. Tidak hanya sebatas pada bukti-bukti arkeologis atau catatan-catatan sejarah lokal, keberadaan dan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa juga bisa dilacak dari banyak aspek lain. Di antaranya dari berbagai warisan ajaran dan jejak kultural yang diperkenalkan dan ditinggalkan para tokoh Wali Songo yang hingga kini masih dipraktikkan sebagian masyarakat Muslim di Jawa. Ditafsirkan secara beragam. Beberapa kalangan berpendapat istilah Wali Songo mengacu pada nama 9 wali yang berperan besar menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namun sebagian pendapat menyatakan istilah Wali Songo merupakan sebutan untuk sejenis lembaga atau gerakan dakwah yang dijalankan secara sistematis oleh beberapa tokoh ulama atau wali. Dengan gerakan dakwah yang diantaranya berlangsung lewat jalur kekerabatan ini, penyebaran ajaran Islam pada abad ke-15 hingga abad ke-16 berlangsung masif. Gerakan dakwah yang dilancarkan Wali Songo sejak pertengahan abad ke-15 diyakini mengubah secara signifikan penyebaran dan penerimaan agama Islam di Pulau Jawa. Kehadiran gerakan dakwah yang dilancarkan Wali Songo pada abad ke-15 menjadi salah satu kunci sukses proses Islamisasi Nusantara, terutama di banyak wilayah di Pulau Jawa. Sebab meski sejumlah teori menyatakan Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-8 Masehi, namun beberapa penelitian sejarah menunjukkan baru pada abad ke-15 agama Islam diterima luas sebagai keyakinan banyak komunitas di Pulau Jawa. Penerimaan agama Islam menjadi keyakinan baru di berbagai pelosok Pulau Jawa. Diyakini tidak bisa dilepaskan dari cara dan pendekatan dakwah Wali Songo yang membumi dan mengedepankan cara-cara damai. Dan pendekatan dakwah Wali Songo yang menghargai budaya lokal dan toleran dengan kondisi sosial masyarakat ini tak hanya membuat ajaran Islam mudah diterima, namun juga mendorong penyatuan ajaran Islam dengan budaya lokal hingga memicu kelahiran berbagai bentuk dan ekspresi budaya baru yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Digunakannya ragam pendekatan budaya dan cara-cara damai dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16 mencerminkan kentalnya pendekatan sufisme dalam gerakan dakwah Wali Songo. Sejumlah penelitian menyatakan beberapa tokoh ulama penyebar Islam di Jawa yang dikelompokkan sebagai bagian dari Wali Songo merupakan para ulama sufi. Kentalnya pendekatan sufisme dalam gerakan dakwah Wali Songo di kemudian hari banyak melahirkan bentuk-bentuk asimilasi antara ajaran dan tradisi Islam
dengan keyakinan dan tradisi lama yang dianut masyarakat. Bentuk asimilasi ini misalnya bisa ditemukan jejaknya pada kelahiran karya-karya sastra sofistik pasca Wali Songo, baik yang ditulis dalam bentuk tembang, kidung, syair, hikayat, dan lain-lain. Selain bukti karya-karya sofistik, jejak ajaran sufisme dalam dakwah Islam era Wali Songo juga ditandai dengan keberadaan sejumlah tarekat yang masih diamalkan sebagian masyarakat hingga saat ini, seperti tarekat Syatariah dan Akmaliyah yang dinisbatkan kepada ajaran tokoh-tokoh Wali Songo seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Syekh Siti Jenar. Kehadirannya yang membumi pada abad ke-15 hingga abad ke-16 menjadi salah satu titik tolak perubahan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Jawa. Berkembang pesatnya penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa sejak abad ke-15 terjadi seiring kian menyusutnya pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit yang sebelumnya mendominasi lebih dari separuh wilayah Nusantara. Terjadinya konflik internal di kalangan keluarga kerajaan dan pecahnya pemberontakan dan perang saudara membuat kontrol kekuasaan Majapahit atas sejumlah wilayah di Pulau Jawa makin melemah. Kondisi ini memicu kemerosotan kehidupan sosial dan kehidupan religius masyarakat di banyak bekas wilayah Majapahit. Di tengah kondisi ini, gerakan dakwah Wali Songo yang mengedepankan prinsip kemuliaan budi pekerti dan sikap toleran berhasil menarik banyak kalangan untuk masuk Islam. Dan jika Allah mengizinkan, pasti bisa mereka makan. Saya ikhlas. Peluk agama Islam pada abad ke-16, jumlah kantong-kantong komunitas dan pemukiman Muslim juga tumbuh di banyak tempat, terutama di beberapa wilayah pesisir Pulau Jawa. Berdirinya kota Demak yang kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16 juga kian memperkuat pengaruh dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dari sudut kronologi kesejarahan, keberadaan Wali Songo selalu dikaitkan dengan tumbuhnya masyarakat Muslim yang memiliki ciri-ciri berbeda dengan masyarakat yang hidup di era Majapahit. Hal ini dikarenakan penerimaan ajaran Islam di kalangan masyarakat pribumi Jawa secara bertahap membuat ajaran Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, cara hidup masyarakat lokal. Sejarah keberhasilan penyebaran agama Islam oleh Wali Songo menunjukkan bahwa pada masa lalu ajaran Islam diterima secara luas di Pulau Jawa karena dihadirkan dengan wajah yang ramah, wajah yang damai, toleran, dan menebarkan sifat-sifat pengasih dan penyayang.